Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Manul Obednego Pardede dari kelas PGSDF 2021 di Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai cara menginstal dan menggunakan aplikasi OBS. Adapun tujuan pembuatan video ini saya buat yaitu sebagai tugas kuliah saya di mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SSI MPD. Baik teman-teman, sebelum menggunakan aplikasi OBS, ada satu langkah yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu, yaitu mendownload aplikasi OBS-nya. Bagaimana sih cara mendownload aplikasi OBS? Untuk mendownload aplikasi OBS, teman-teman silakan masuk ke bagian Google Chrome. Di menu pencarian, teman-teman silakan mengetik OBS Studio. Teman-teman silakan klik link paling atas yang download OBS Studio. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya, sedikit catatan buat teman-teman. Jika teman-teman memiliki laptop dengan bit sebesar 64 bit, maka teman-teman bisa menggunakan atau bisa mendownload aplikasi OBS ini di download installer. Akan tetapi, jika teman-teman memiliki laptop dengan bit sebesar 32 bit, maka teman-teman bisa mendownloadnya di download installer 32 bit. Tetapi jika teman-teman tidak tahu laptop yang teman-teman gunakan itu memiliki bit 64 bit atau 32 bit, maka di sini saya juga akan memberikan penjelasan mengenai cara melihat bit di laptop kita. Langkah pertama itu teman-teman silakan masuk ke bagian start atau klik bagian start pojok kiri bawah. Nah, di sini teman-teman silakan klik bagian setting. Di bagian setting teman-teman silakan klik di bagian sistem. Lalu teman-teman cari about. Nah, di bagian about teman-teman silakan klik. Nah, maka di tampilan atau di bagian about inilah kita akan mengetahui bit laptop kita, yaitu di bagian system type. Di sini di laptop saya tertera yaitu 64 bit. Jadi laptop yang saya gunakan sekarang ini memiliki bit sebesar 64 bit. Baik, jika teman-teman sudah mengetahui bit laptop yang teman-teman gunakan, nah, maka teman-teman bisa langsung mendownload aplikasi OBS ini. Karena tadi laptop saya memiliki bit sebesar 64 bit, maka saya akan mendownloadnya di download installer. Tapi di sini saya tidak akan mendownloadnya karena saya sudah memiliki aplikasi OBS. Nanti setelah teman-teman telah selesai mendownload aplikasi OBS, langkah selanjutnya teman-teman silakan masuk ke bagian berkas. Di bagian berkas teman-teman silakan masuk ke bagian download. Di download teman-teman silakan cari aplikasi OBS yang sudah teman-teman download tadi. Nah, jika aplikasi OBS-nya sudah ketemu, teman-teman silakan klik kanan. Maka akan tampil seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, teman-teman silakan klik di bagian Run as Administrator. Maka akan muncul seperti ini. Teman-teman silakan klik Next. Di sini saya tidak bisa mengklik Next karena saya sudah menginstal aplikasi OBS ini terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan cancel. Tetapi buat teman-teman nanti yang baru saja mendownload aplikasi OBS ini, teman-teman silakan klik Next hingga nanti di bagian akhir akan ada tulisannya install. Teman-teman silakan klik install. Setelah teman-teman nanti sudah selesai mendownload dan menginstal aplikasi OBS, teman-teman bisa mencari aplikasi OBS itu di menu pencarian dengan cara mengketik OBS. Maka aplikasinya akan muncul di sini. Setelah aplikasi sudah muncul, teman-teman silakan masuk ke bagian OBS. Maka tampilan OBS kurang lebih akan seperti ini. Tapi buat teman-teman yang baru saja menggunakan aplikasi OBS, tampilan layarnya tidak akan seperti ini, melainkan tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Layar laptopnya atau layar dari OBS-nya akan hitam atau gelap, dan di item-item yang ada di sini juga tidak akan muncul. Sebelum saya menjelaskan mengenai cara menggunakan OBS, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman settingan OBS yang saya gunakan.
Di sini kita masuk ke bagian setting yang ada di bawah pojok bawah kanan. Di bagian setting ini ada terbagi 7 item, yaitu mulai dari general, stream, output, audio, video, hotkey, dan advance. Di bagian general akan ada juga bagian-bagiannya. Di bagian bahasa atau ya teman-teman bisa pilih bahasa yang teman-teman inginkan, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris karena menurut saya lebih nyaman. Di bagian stream, teman-teman, ini fungsinya adalah untuk kita melakukan stream di Facebook, di YouTube, di Twitter, atau di sosial media lain-lain. Di bagian output, saya tidak ada mengubah tampilannya atau mengatur. Nah, tetapi jika teman-teman ingin mengatur hasil dari rekamannya disimpan di mana, misalnya langsung di berkas atau di video atau di foto, teman-teman bisa mengaturnya di bagian browse ini. Selanjutnya di bagian audio juga saya tidak ada mengatur atau saya mengikuti tampilan atau bawaan dari aplikasi OBS ini, karena saya juga adalah pengguna baru, jadi saya kurang paham mengenai item-item yang ada di aplikasi OBS ini. Nah, di bagian video juga saya tidak terlalu mengatur banyak. Di bagian hotkey ini biasanya fungsinya itu untuk mempercepat kinerja dari proses recording kita, misalnya dari start recording, misalnya di sini kita klik misalnya kuncinya A. Jadi ketika nanti teman-teman mengklik tombol A, maka recordingnya akan langsung atau akan segera dimulai. Di bagian advance saya juga tidak mengaturnya. Oke. Nah, setelah kita sudah melihat bagian setting, sekarang saya akan mengajari teman-teman bagaimana sih cara membuat tampilan seperti ini, mulai dari wajah saya nampak, ada tulisan berjalan, dan tampilan layarnya seperti ini, ada banyak. Oke, sebelumnya saya akan menghapus dulu item-item yang sudah saya buat. Di bagian display capture sengaja tidak saya hapus, karena jika saya hapus display capture maka tampilan dari layar laptop saya nanti akan hitam, akan seperti ini. Akan saya contohkan. Beginilah tampilan jika display capture-nya dihapus. Jadi makanya display capture-nya tidak saya hapus agar nanti teman-teman bisa melihat apa-apa saja langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menampilkan bagian-bagian yang akan kita buat. Tetapi teman-teman tidak usah khawatir, karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan display capture ini. Untuk menampilkan tampilan display capture ini, teman-teman silakan klik tanda tambah di sini. Nah, teman-teman silakan klik di bagian display capture. Selanjutnya teman-teman silakan klik OK. Di sini juga teman-teman silakan klik OK. Maka tampilan display capture-nya akan muncul. Di sini display capture dulu akan saya hapus karena saya sudah memiliki display capture yang ini. Lalu bagaimana sih cara untuk memunculkan gambar atau rekaman kita seperti yang ada di pojok kanan bawah ini tadi? Caranya sama seperti memunculkan display capture. Teman-teman silakan klik icon tambah di sini. Lalu teman-teman silakan klik di bagian video capture device. Lalu teman-teman silakan klik OK. Nah, di bagian device ini teman-teman bisa mengatur kamera yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman menggunakan kamera atau snap kamera, teman-teman bisa membeli device-nya snap kamera, atau teman-teman menggunakan Droid Cam, atau teman-teman menggunakan rekaman atau video dari HP, teman-teman bisa menggunakan Droid Cam. Tapi karena saya di sini menggunakan kamera bawaan atau dari laptop, maka saya akan memilih integrate kamera.
Setelah teman-teman sudah memilih kamera yang ingin teman-teman gunakan, teman-teman silakan klik OK. Maka rekaman wajah kita atau muka kita akan muncul di sini. Di sini juga posisinya bisa kita atur ke pojok kiri atas, pojok kiri bawah, atau kanan atas atau kanan bawah. Di sini juga gambarnya atau wajah kita ini bisa kita perkecil dengan caranya seperti ini. Lalu teman-teman bisa memposisikan di tempat yang teman-teman inginkan. Lalu langkah selanjutnya saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara membuat tulisan berjalan seperti yang ada di sini tadi. Caranya yaitu sama dengan cara klik icon tambah di sini. Nah, lalu teman-teman silakan klik di bagian teks. Lalu teman-teman silakan klik OK. Nah, di bagian teks ini teman-teman silakan ketik tulisan yang ingin teman-teman munculkan atau tampilkan. Di sini saya akan memberi contoh yaitu video tutorial menggunakan OBS Studio by Manuel dengan NIM 1213111004. Oke. Setelah itu teman-teman silakan scroll ke bawah. Di bagian color di sini teman-teman bisa merubahnya. Ini colornya putih. Masuk dari color ini adalah warna dari tulisan yang teman-teman buat. Jika teman-teman ingin mengubahnya menjadi warna biru, hitam, merah, atau sebagainya, teman-teman silakan klik di bagian select color. Lalu teman-teman silakan pilih warna yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan memilih warna biru. Di sini juga teman-teman bisa mengatur warna birunya mulai dari biru muda atau sampai biru tua. Di sini saya akan memilih. Oke. Jika teman-teman sudah menemukan warna yang teman-teman inginkan, teman-teman silakan klik OK. Lalu kita scroll bawah lagi. Nah, di bagian background color, teman-teman juga bisa mengubah warnanya. Background color ini fungsinya itu untuk memberikan warna latar belakang dari tulisan ini. Di sini karena tampilan layar saya hitam, jadi jika kita menggunakan background hitam, maka nanti backgroundnya tidak akan muncul atau tidak kelihatan. Maka di sini saya akan coba mengubah menjadi warna putih. Tapi teman-teman juga bisa mengubah dengan warna lain sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Lalu setelah teman-teman sudah mengatur warna background colornya, teman-teman silakan atur lagi di bagian background opacity. Ini fungsinya untuk menampilkan warna background kita atau memperjelas warna background kita. Nah, di sini saya biasanya menggunakan di 75%. Karena menurut saya ini sih tampilannya sudah lumayan bagus. Nah, maka background warna putihnya muncul. Jika warna tulisan dan warna background teman-teman inginkan sudah sesuai, maka teman-teman bisa langsung klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jika tulisannya besar seperti ini, teman-teman tidak usah risau. Teman-teman bisa memperkecil tulisannya dengan cara teman-teman silakan klik di bagian select font di sini, atau teman-teman bisa juga klik kanan di bagian teks GDI ke sini, lalu teman-teman silakan klik di bagian properti. Teman-teman silakan klik di bagian select font. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur besar huruf atau ukuran dari tulisan yang teman-teman inginkan. Di sini saya coba 48. Di bagian font style pun teman-teman bisa memilihnya. Di sini saya coba menggunakan bold saja. Lalu di bagian font teman-teman juga bisa menggunakan model-model yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya coba ini saja. Jika ukuran
font style sama fontnya sudah sesuai dengan teman-teman yang inginkan, maka teman-teman silakan klik OK saja. Lalu di sini juga teman-teman klik OK. Maka tulisannya akan kecil. Teman-teman silakan meletakkan posisi atau tulisannya sesuai dengan posisi yang teman-teman inginkan. Di sini juga, di sini kan tulisan kepanjangan. Teman-teman bisa juga memperkecil dengan cara teman-teman klik shift lalu geser kursornya ke arah yang ingin teman-teman lakukan, atau teman-teman ingin perkecil. Lalu bagaimana sih cara membuat tulisan ini agar dapat berjalan? Caranya teman-teman silakan klik di bagian teks GDID ini, lalu teman-teman silakan klik kanan. Di sini teman-teman silakan klik di bagian filter. Di bagian filter, teman-teman silakan klik icon tambah di sini. Lalu teman-teman bisa klik di bagian scroll. Lalu di sini teman-teman silakan klik OK. Di bagian horizontal speed ini fungsinya itu untuk mengatur cepat lambatnya gerakan atau jalannya atau lajunya tulisan ini. Jika teman-teman menggesernya ke sebelah kiri, maka tulisannya akan bergerak ke sebelah kanan. Tetapi sebaliknya, jika teman-teman mengarahkan horizontal speed ini ke sebelah kanan, maka tulisannya akan bergerak ke sebelah kiri. Di sini saya menggunakan 100 saja karena menurut saya ini adalah jalannya sudah optimal atau tidak terlalu lambat ataupun tidak terlalu cepat. Di bagian vertical speed ini fungsinya itu untuk membuat tulisan ini bergerak ke atas ataupun ke bawah. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman mengarahkannya ke sebelah kiri, maka tulisannya akan berputar ke bawah. Tetapi jika teman-teman membuat ke sebelah kanan, maka tulisannya akan bergerak ke sebelah atas. Di sini saya akan membuat 0 saja karena menurut saya sini lebih bagus dan tulisannya pun bisa kelihatan dengan lebih jelas. Jika tempo jalan dari tulisan ini teman-teman sudah sesuai dengan keinginan teman-teman silakan klik close. Maka tulisannya akan bergerak. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan gambar atau sebuah logo yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya seperti ini. Kita klik bagian tambah, lalu teman-teman bisa klik di bagian image. Di bagian image, teman-teman silakan klik OK. Di sini teman-teman silakan klik browse. Di sini teman-teman silakan cari atau klik gambar yang ingin teman-teman pasang. Di sini saya menyimpannya di bagian picture. Di sini saya akan memberi contoh yaitu lambang Unimed. Jika teman-teman sudah memilih gambar yang ingin teman-teman tampilkan di layar OBS, teman-teman silakan klik open. Lalu teman-teman silakan klik OK. Maka logo Unimed atau logo yang akan teman-teman pilih akan muncul di layar. Di sini juga teman-teman bisa memperbesar sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lalu teman-teman bisa mengatur posisinya di mana teman-teman inginkan. Saya akan mengatur ini. Maka beginilah kurang lebih tampilan dari layar OBS yang bisa saya atur. Baik, sekianlah video dari penjelasan saya mengenai cara menginstal dan menggunakan aplikasi OBS. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan karena saya juga baru menggunakan aplikasi OBS ini. Jadi saya juga kurang berpengalaman mengenai aplikasi OBS ini. Sekian dari hasil video saya atau video tutorial saya. Jika ada kekurangan atau saran atau kritik, silakan teman-teman tulis di komentar. Karena kritik dan saran dari teman-teman sangat berguna bagi saya untuk motivasi atau sebuah pembelajaran buat saya untuk lebih bagusnya untuk ke depan. Baik, saya akhiri video tutorial saya ini. Saya undur pamit.
Sampai jumpa.